إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik ini setelah kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita juga menambah ketaatan lagi dengan duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan sebuah ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah beliau yang diturunkan wahyu Al-Qur'an dari Allah Rabbul Alamin? Iya. Namun begitu Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Thaha ayat yang ke-114, bagaimana? Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, berdoalah memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita wahai kaum muslimin? Kita yang bukan diturunkan wahyu itu kepada kita, namun terkadang kita enggan untuk memohon kepada Allah Rabbul Alamin tambahan ilmu. Mungkin bagi kita ada yang merasa bahwasanya ilmu itu kurang bermanfaat. Mungkin bagi kita adalah ilmu kita sudah banyak, tidak butuh untuk memohon tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu itu bisa kita raih dengan menuntut ilmu, dengan bersimpuh, duduk, berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu dan juga pemahaman kepada ilmu tersebut. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ilmu bit-ta'allum." Ilmu itu kita dapat dengan belajar. Tidak ada yang namanya ilmu laduni yang telah diwariskan oleh orang-orang tua kita dengan puasa mutih 40 hari, dengan membaca wirid-wirid yang demikian. Yang terakhir mungkin kita menyembelih yang namanya apa? Ayam berwarna putih. Namun sayang, adakah darah ayam yang berwarna putih? Maka gak mungkin kita itu menambah ilmu dengan cara tidak menuntut ilmu, gak mungkin. Dengan cara berpuasa mutih 40 hari, gak mungkin. Kita tetap menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang keutamaan ilmu kita sudah mengetahuinya, bahwasanya di sini di antara 4 perkara yang mulia yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaum fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitabah
wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadis ini perlu menjadi pelecut, menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji firman-firman-Nya dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taslima. Apa itu? Tidaklah satu kaum, dan kita adalah kaum baik kaum muslimin, berkumpul di salah satu di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan di sini Masjid Ridwan. Di antara masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Mengkaji Al-Qur'an. Insyaallah kita juga akan membaca Al-Qur'an nantinya, beberapa ayat tentunya, tidak semuanya. Kemudian juga mempelajari isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun padanya ketenangan di dalam dada kita masing-masing. Jika salah seorang di antara kita merasa tidak tenang, duduk, belajar, mengkaji Al-Qur'an, maka pertanyakanlah niatnya. Barangkali niatnya enggak benar. Kemudian yang kedua, wa wasiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi orang-orang yang mau menuntut ilmu syar'i di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa haffatuhumul malaikah. Para malaikat mengayominya. Sekarang ini malaikat berada di atas kita. Mereka saling menindih, sayapnya satu di antara yang lainnya, dan tidak akan pernah pergi meninggalkan kita sebelum kita selesai mengkaji daripada ilmu agama. Allahu Akbar. Ini kemuliaan. Mereka ridho, tidak mau pergi daripada kita untuk melindungi kita. Begitu pula yang terhebat wahai kaum muslimin, kita yang duduk di sini menjadi orang yang terkenal di langit sana. Kenapa? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah membanggakan, menyebutkan kita satu persatu di hadapan para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Kita jadi orang yang terkenal di langit, walaupun enggak terkenal di dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mukadimah, semoga itu menjadi pelecut, menjadi penyemangat kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Ada sedikit yang lupa, andai saja kita menjadi malas untuk beranjak, melangkahkan kaki kita ke majlis-majlis ta'lim, maka ingat perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Apa perkataan Imam Syafi'i yang membuat kita semangat di dalam menuntut ilmu syar'i? Di antaranya adalah kita enggak mau menjadi orang yang disematkan di kepala kita adalah mahkota kebodohan. Apa? Wa man lam yaduk dhulla ta'allumi sa'atan yatajarra ka'sal jahli tula hayati. Atau kama qila. Barang siapa yang tidak mau menyibukkan, menyulitkan, menghinakan diri dalam menuntut ilmu syar'i, maka akan disematkan mahkota kebodohan sepanjang hidupnya. Mari kita lihat, ada terkadang beberapa orang yang sudah tua, setelah sholat maghrib, kemudian tahu layah-layah Pak, di Pamekasan apa ya? Pamekasan, layah-layah. Ya gitu dah. Dengan mencopot bajunya, tinggal sarungnya saja. Kemudian ngobrol dengan temannya. Padahal waktu-waktu itu mestinya dipergunakan untuk apa? Menuntut ilmu syar'i atau mengajarkan ilmu syar'i. Tapi dia, betapa hinanya, waktu dibuang begitu saja percuma. Seolah-olah dia telah mengantongi tiket menuju ke surga. Sehingga amalan-amalan sholat, amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah orang yang terhina. Di kepalanya disematkan yaitu mahkota kebodohan, sehingga tidak ada manfaat. Waktu-waktu mereka percuma, dibuang-buang saja, sehingga tidak ada baginya keutamaan
bagi orang-orang yang menuntut ilmu ataupun orang-orang yang mengajarkan ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di kesempatan ini atau mulai daripada akhir tahun 2019, ya toh, virus corona muncul tahun berapa Pak? 2019. Nggih. Sehingga dia memiliki kode kalau nggak salah VCOD 19 ini. Apa? Covid ya terbalik. Covid-19 nih, atau virus corona itu muncul kalau nggak salah Desember 2019. Nah, ternyata dampaknya luar biasa sekali. Sampai detik ini dampak keburukan dari virus itu teramat besar. Kamis kemarin resmi negara Saudi menutup daripada visa dari berbagai puluhan negara, di antaranya negara kita. Ya, berapa kemarin hari Kamis yang mau berangkat menuju ke Saudi umroh, yaitu sekitar 2.700 dari berapa? 8.000. Enggak, yang dari Cengkareng, bukan dari seluruh Indonesia. Sekitar kalau saya baca waktu itu 2.700 berapa gitu. Nah, ini bukankah dampak daripada virus corona? Dan di samping daripada dampak-dampak yang mengerikan, kalau saya baca dalam sebuah yang resmi itu, bahwasanya orang itu bisa tertular dengan berpapasan saja, beberapa detik saja dia sudah terjangkiti daripada virus tersebut. Memandang saja, bisa jadi juga dengan menghirup. Ya, bahkan di sana sekarang, masya Allah, berita-berita itu sudah ma'ruf lah bagaimana kekejian mereka. Bahwasanya orang yang nggak mau dikarantina langsung tembak, des, mati. Kejam, teramat kejam. Mana hati nurani mereka? Orang yang tidak mau dikarantina, kemudian dia malah dibunuh. Ya, ini sebuah musibah yang teramat besar. Kita yang berada di negeri kita, mungkinkah kita ataupun kita itu aman 100% daripada virus tersebut? Maka jikalau kita mengaku aman, bahwasanya orang yang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, orang yang merasa aman. Kalau kita, apakah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak. Belum tentu amalan yang kita amalkan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu di mata kita orang-orang yang terkadang ibadahnya gitu-gitu aja, justru mereka yang mendapatkan tiket ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga enggak boleh sombong, enggak boleh merasa aman daripada virus ini walaupun tempatnya jauh di sana. Tidak bisa. Apa sih yang membedakan kita dengan mereka? Bukankah kita juga adalah orang-orang yang terkadang atau seringnya kita itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mereka juga bermaksiat kepada Allah? Dan di sini di daerah ini juga kita lihat betapa banyak orang yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mungkin sangat mungkin wabah itu akan mewabah kemana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita itu sebagai seorang muslim teramat takut dengan virus ini, sehingga kayak kematian itu sudah di hadapan kita. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan dua hal ini, teramat takut dan juga teramat merasa aman daripada virus ini. Ya, sikap yang kita ambil yaitu ada di pertengahan. Nah, insya Allah kita akan beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama, sikap seorang muslim, dan kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita mengambil sikap yang terbaik. Yang pertama adalah at-tawakkul 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan urusan ini, permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah di dalam urusan ini, wahai kaum muslimin? Ingat bahwasannya virus ini tidak akan pernah mewabah, tidak akan pernah muncul kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bertawakal kepadanya.
Lewang semua permasalahan musibah itu muncul karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyandarkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, "Ma min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satu musibah pun terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah mengizinkan, adakah orang yang mau menahan, orang yang mau menarik daripada izin Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan musibah ini terjadi di tempat ini dalam waktu sekian dan sekian, maka tidak ada orang yang sanggup menarik izin Allah Subhanahu wa taala ini. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hati tersebut, kepada hati yang bertawakal, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimana? Allah akan memberikan petunjuk jalan bagaimana dia mensikapi tentang musibah tersebut. Bolehkah kita kemudian mengingkari musibah tersebut? Enggak boleh. Karena ini adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk terjadi. Dan renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul man dalladhi ya'simukum minallah in arada Allahu bikum su'an aw arada bikum darra rahmatan." Katakanlah, siapakah yang bisa melindungi kalian daripada apa yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala? Jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kalian yaitu musibah-musibah ini, atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian adalah orang-orang yang terselamatkan dari virus corona ini, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya enggak ada yang bisa melindungi kita kecuali siapa? Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-38, In aradani Allahu bidurrin. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki menimpakan kepadaku bidurrin, dengan bahaya, dengan musibah, dengan virus ini, hal hunna kasifatu durri. Apakah ada orang yang bisa menyingkirkan daripada musibah yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan kepadaku? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmah. Atau jikalau Allah Subhanahu wa taala menahan rahmat, menahan keselamatan, menahan daripada kebaikan bagi kita, adakah orang yang mampu menahan daripada kebaikan tersebut? Tentu saja tidak ada. Kul hasbiyallah, katakanlah cukup hanya Allah Rabbul Alamin yang bisa memberikan yaitu kebaikan dan juga menolak kemudaratan. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya orang itu bertawakal, menyandarkan urusannya. Apa tawakal itu? Tawakal itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa berserah diri? Tawakal itu adalah menyandarkan semua urusan. Namun bukan berarti hanya menyandarkan saja, tapi harus juga dengan mengambil sebab. Karena tawakal saja tanpa mengambil sebab itu adalah perbuatan konyol. Ya, orang mau mendapatkan keuntungan dunia, tapi dia nggak mau berusaha. Kira-kira muncul yang namanya fulus dari langit jatuh? Kalla.
Bahkan wahai kaum muslimin, Allah Rabbul Alamin menunjukkan kepada kita dari kisahnya Maryam alaiha assalam. Siapa ibunda Maryam? Bahwasanya kalau seseorang itu menginginkan mendapatkan kebaikan, kisahnya Maryam ini melahirkan di dataran tinggi. Kemudian setelah melahirkan, gak ada orang yang mendatangi dia membawa makanan, minuman. Bukankah seorang wanita tatkala melahirkan dia dalam keadaan lemah di atas kelemahan? Tapi lihatlah, Allah Rabbul Alamin memberikan pelajaran yang berharga dari kisah Maryam ini dengan apa? Allah Rabbul Alamin berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in na'lati tusakib ilaiki rutaban janiyya. Kata Allah Rabbul Alamin, wahai Maryam, goyangkanlah pangkal korma. Kira-kira pangkal korma itu segede itu tiang itu. Kira-kira wanita yang habis melahirkan bisa nggak, mampu nggak menggerakkan yaitu pangkal korma segede itu? Nggak bisa. Tapi pelajaran yang berharga daripada itu, di samping kita tawakal, sandarkan urusan itu kepada Allah, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sebab, walaupun sebab itu lemah. Seperti Maryam menggoyangkan pangkal ini, kemudian dikatakan Allah, maka berguguranlah, yaitu rotoban janiyah, kurma muda yang sudah hampir masak. Subhanallah. Sebab harus kita ambil. Bukan hanya saja tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Namanya itu bukan tawakal tapi ittikal. Hanya menyandarkan tanpa mengambil sebab. Adakah di antara kita yang percaya bahwasanya nabi siapa yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit sampai dalam riwayat itu kulit-kulitnya ini, dagingnya itu sampai berjatuhan? Siapa Nabi siapa? Nah, apa pelajaran yang berharga kita ambil daripada Nabi Ayub alaihissalam? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya di bumi, sehingga dengan hentakan itu akan keluarlah air memancar darinya. Yang air itu digunakan untuk minum sebagai obat dan juga sebagai obat pula dengan mandi dengan air tersebut. Bukankah ini adalah sebab yang teramat gak masuk akal? Kita, pemuda yang paling gagah di masjid ini, coba kita hentakkan kakinya di sana, keluar air. Bagaimana dengan Nabi Ayub yang dalam keadaan sakit yang berhari berbulan namanya, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita untuk mengambil sebab, di samping kita sandarkan urusan itu kepada Allah Rabbul Alamin. Maknanya demikian. Bukan berarti kita kemudian dengan tawakal, kemudian kita boleh melancong ke tempat, ke negeri yang di situ ada wabah virus corona. Itu mudahnya seperti itu. Nggak boleh. Kita harus mengambil sebab bagaimana nantinya kita tidak terjangkiti virus corona ini, di samping tawakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam permasalahan tawakal ini dalam surah Fatir ayat yang kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seseorang. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat ini kepada seseorang, fala mumsika laha, maka tak satu pun orang yang sanggup untuk menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Andai di negeri kita ini tidak mendapatkan rahmat berupa tidak terjangkiti virus ini, andaikan virus itu tersebar di sini pun, ya kita selamat karena Allah menghendaki rahmat, keselamatan. Tapi wa ma yumsik, dan jikalau Allah Rabbul Alamin menahan daripada rahmat, kesehatan, keselamatan itu, fala mursilalaha, maka tidak ada orang yang sanggup memberikan rahmat, memberikan kesehatan, keselamatan min ba'dih, dari setelah Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat ini, 4 ayat ini, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa tawakal itu adalah perkara yang penting. Saya tempatkan tawakal ini di nomor yang pertama.
Karena tawakal di sini adalah terkait dengan akidah, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid adalah perkara yang nomor satu wahai kaum muslimin. Dan lihat juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sebuah akidah yang paten. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi? Wa'lam anna al-ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uk illa bi shay'in qad kataballahu laka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, andai semua umat bersatu, andai semua manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu hal, dalam hal ini agar selamat daripada virus corona, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yanfa'uk, mereka tidak akan pernah bisa memberi manfaat, walaupun secuil manfaat, illa bisai, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu laka, dengan sesuatu apa? Yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jikalau virus ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tenangkanlah hatimu. Ya, tenang, hati ini tenang, tetapi jangan sombong tadi merasa aman daripada virus tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walau istama'u, andai saja semua umat itu berkumpul untuk apa? Ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai' qad kataballahu 'alaika. Ya, kalau umat manusia semuanya berkumpul, seluruh dunia berkumpul untuk apa? Memberikan mudarat, menyebarkan virus ini, maka wallahi tidak akan pernah sanggup untuk memberikan bahaya, kecuali sesuatu bahaya yang telah Allah tetapkan menimpa atasmu. Nah, ini bedanya tadi apa? Dengan yang pertama, dengan yang kedua. Bedanya tipis, hanya laka dan alaika. Apa perbedaannya? Laka dan alaika. Tadi pada manfaat laka, pada mudarat alaika. Apa bedanya? Itu juga seperti doanya temanten tadi. Apa? Barakallahu lak wa baraka alaik. Apa artinya? Apa artinya, Pak? Apa? Itu luar biasa loh. Kalau orang Indonesia ngartikan, semoga Allah memberkahi padamu, semoga Allah memberkahi padamu. Apa perbedaannya? Tidak ada. Begitu pula di sini tadi, bedanya tipis, laka dan alaika. Itu gini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dalam sukamu. Laka itu dalam suka. Ya. Kenapa? Karena mantan pertama kan senang gitu ya, sukamu. Kehidupan kita berumah tangga juga ada sukanya. Gak mungkin selamanya duka, gak mungkin. Ya. Kemudian wa baraka alaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu tatkala kau dalam kesusahan. Itu luar biasa doa itu. Ya, kita hanya bisa mengambil makna itu dari apa? Laka dan alaika. Itulah kita ini sebagai umat Pak Jokowi kan gitu. Maksudnya kita adalah apa namanya, warganya, apa ya, rakyatnya Pak Jokowi. Maka kita diperintahkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk apa? Yad'ulah, bukan yad'u alaih. Loh, ini bedanya tipis. A dengan la kan itu. Kalau yad'ulah, itu orang itu diperintahkan untuk berdoa kebaikan kepada para pemimpin kita. Dan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mendoakan keburukan kepada pemimpin kita, pemimpin yang sah. Walaupun apa saja kesalahannya, kita tetap harus apa? Mendoakan kebaikannya. Ini sekelumit tentang permasalahan laka dan alaika. Perlu kita ketahui, ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pena itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kertas itu sudah kering. Maknanya apa? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, maka terjadilah.
Ya, terjadilah hanya kita, sikap kita sebagai seorang muslim tadi yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha kataba maqadiral khalqa atau khalaiqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir semua makhluk, dan virus corona itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jaraknya berapa? 50 alfa sana. Jaraknya ada 50.000 tahun lamanya. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan yang namanya virus corona ini. Ngapain kita kemudian teramat takut kepada virus ini? Allah sudah tetapkan. Siapa yang terbawa bayi juga ditetapkan. Tetapi kita, sikap kita harus bertawakal tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tauhid kita sebagai seorang mukmin, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita harus renungkan sabda Rasulullah SAW. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah apa? Bolpen. Faqala lah. Lalu bolpen itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uktub, tulislah. Faqala. Maka bolpen itu berkata, kok bisa bolpen berkata? Kok bisa bolpen itu berkata? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bolpen kita ya nggak bisa ngomong. Gimana caranya? Allah nggak mengendaki, kan gitu. Ya. Faqala Rabbi aimada aqdu. Kemudian bolpen itu bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana? Apa yang hendak saya tulis? Ini menunjukkan apa? Bahwasanya makhluk sehebat apapun dia, itu tidak memiliki kemampuan kecuali dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Jadi andaikan kita sudah profesor, doktor, jangan sombong. Kalau ilmu itu tidak diberikan Allah kepada kita nggak jadi apa-apa. Maka kita harus bersyukur, dan dengan bersyukur kita kepada ilmu yang diberi Allah dengan apa? Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita. Karena ilmu kita itu seberapa? Segini ya. Laksana kita celupkan jari ini ke laut, kemudian kita angkat, apa yang tersisa? Itu. Maka sehebat apapun kita tidak boleh sombong, ya, dengan ilmu yang kita miliki. Ini kita mengambil kaidah yang berharga daripada apa? Qalam ini berkata kepada Allah Rabbul Alamin tatkala diperintahkan untuk tulislah. Qala Rabbi aimada aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Faqala Allah tabaraka wa ta'ala uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Hadis ini sahih. Ya. Kemudian Allah berkata, "Hai bolpen, tulislah semua takdir, semua makhlukku." Ya, termasuk makhluk Allah di sini apa? Virus corona. Ya, jangan bosan loh mendengarkan virus corona, karena judul kita adalah sikap kita sebagai seorang muslim terhadap virus corona. Jangan bosan, gitu. Paling hanya berapa jam selesai. Gitu. Sama bisa. Ya, poin pertama kita selesaikan sedikit saja. Ya. Maka demikian wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mensikapi daripada virus corona ini, maka hendaknya kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Rabbul Alamin, al-luju'u wal i'tisamu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-101, bagaimana bunyinya? Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Maka barang siapa yang dia itu berpegang teguh dengan tali Allah Rabbul Alamin, dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Ada banyak orang dengan ujian virus corona ini, ada yang menjadi sombong, ada yang menjadikan dia teramat takut,
sehingga melupakan Allah Rabbul Alamin. Tapi orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, mereka akan ditunjuki oleh Allah bagaimana kita mensikapi daripada musibah yang mewabah pada tahun ini. Sampai di sini dulu. Insya Allah semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan dan waktu untuk melanjutkannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.